Donald John Trump, lahir di Queens, New York, tahun 1946, sudah terkenal jauh sebelum terjun ke dunia politik. Lulusan Wharton School of the University of Pennsylvania ini mengikuti jejak ayahnya, memasuki dunia pengembangan real estate. Namanya identik dengan gedung pencakar langit mewah, kasino, dan lapangan golf. Trump Tower, gedung pencakar langit ikonisnya di jantung Manhattan, menjadi simbol kesuksesan dan jiwa kewirausahaannya. Di luar real estate, Trump memperluas kerajaan bisnisnya ke dunia hiburan, meluncurkan kontes kecantikan Miss Universe, dan membintangi reality show The Apprentice. Acara tersebut yang berlangsung selama 14 musim, melambungkan namanya, menunjukkan ketajaman bisnis dan gaya negosiasinya yang belak-belakan. Kehidupan pribadi Trump yang diwarnai pernikahan kelas atas dan gaya hidup mewah, juga menjadi santapan tabloid. 3 pernikahannya, pertama dengan Ivana Zelničková, kemudian dengan Marla Maples, dan terakhir dengan Melania Knauss, diliput secara luas oleh media. Ia memiliki 5 anak dari pernikahan ini, Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany, dan Barron. Melalui usaha bisnis dan penampilan medianya, Trump membangun citra sebagai miliarder yang merintis usaha dari nol, ahli negosiasi, dan sosok yang penuh sensasi. Citra ini, yang dibangun dengan cermat selama beberapa dekade, terbukti menjadi aset sekaligus liabilitas ketika ia mengincar kursi kepresidenan. Pada bulan Juni 2016, Trump menuruni eskalator di Trump Tower, secara resmi mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Banyak yang menganggapnya hanya sensasi, tetapi Trump, dengan kepercayaan dirinya yang khas, menyatakan, "Kita akan membuat Amerika hebat kembali." Slogan sederhana namun kuat ini beresonansi dengan para pemilih yang merasa tertinggal oleh globalisasi ekonomi dan perubahan sosial. Kampanye Trump menjadi legenda, menarik kerumunan besar yang ingin mendengar pidatonya yang berapi-api. Dia menyentuh rasa marah dan frustrasi yang mendalam di antara kelas pekerja Amerika, khususnya pemilih kulit putih di negara bagian Rust Belt, yang terpukul keras oleh hilangnya pekerjaan manufaktur. Dia menentang imigrasi ilegal, berjanji untuk membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko. Dia mengkritik perjanjian perdagangan bebas, bersumpah untuk mengembalikan pekerjaan dari luar negeri. Retorika Trump, yang sering digambarkan populis, nasionalis, dan proteksionis, mendobrak norma-norma politik tradisional. Dia tidak takut menyerang Demokrat maupun Republik, dengan penghinaan pribadi dan bahasa yang menghasut. Penggunaan media sosialnya, terutama Twitter, memungkinkannya untuk melewati outlet media tradisional dan berkomunikasi langsung dengan pemilih. Partai Republik awalnya memandang pencalonan Trump dengan was-was, tetapi daya tariknya terhadap basis partai terbukti tidak dapat disangkal. Dia mendominasi pemilihan pendahuluan Partai Republik, mengalahkan sejumlah politisi kawakan. Pencalonannya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh jajaran politik, menandakan perubahan seismik dalam politik Amerika. Pemilihan presiden tahun 2016 mempertemukan Donald Trump dengan calon dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri dan Ibu Negara. Kampanye ini adalah salah satu yang paling kontroversial dan memecah belah dalam sejarah Amerika. Clinton mengandalkan pengalaman dan kualifikasinya, sementara Trump berjanji untuk menguras korupsi di Washington. Liputan media tentang pemilu ini tak henti-hentinya berfokus pada pernyataan dan perilaku kontroversial Trump. Clinton menghadapi pengawasan ketat atas penggunaan server email pribadi saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Persaingan semakin ketat di minggu-minggu terakhir, dengan jajak pendapat menunjukkan kedua kandidat bersaing ketat. Pada hari pemilu, Trump menentang jajak pendapat dan para pakar, memenangkan kemenangan yang mengejutkan. Dia memenangkan negara bagian kunci, termasuk Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin, mendobrak tembok biru dukungan Demokrat. Clinton memenangkan suara populer dengan hampir 3 juta suara, tetapi Trump mendapatkan mayoritas di Electoral College, menjadikannya Presiden Amerika Serikat yang ke-45. Kemenangan Trump memicu perayaan di antara para pendukungnya, tetapi juga protes dan demonstrasi di seluruh negeri. Lawannya menyatakan keprihatinan mendalam tentang kebijakannya dan kelayakannya untuk menjabat. Pemilu tersebut mengungkap perpecahan yang mendalam dalam masyarakat Amerika berdasarkan ras, kelas, gender, dan ideologi. Donald Trump memasuki Gedung Putih dengan janji untuk mengguncang Washington dan mengutamakan Amerika.
Agenda domestiknya mencerminkan janji kampanyenya, berfokus pada pemotongan pajak, deregulasi, dan tindakan keras terhadap imigrasi ilegal. Dia menunjuk hakim-hakim konservatif ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Federal yang lebih rendah, menggeser keseimbangan lembaga peradilan ke kanan. Salah satu pencapaian legislatif Trump yang terkenal adalah Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan tahun 2012, yang memangkas pajak untuk perusahaan dan individu. Undang-undang tersebut dipuji oleh Partai Republik dan kelompok bisnis, tetapi dikritik oleh Demokrat sebagai hadiah untuk orang kaya. Pemerintahan Trump juga mencabut peraturan tentang bisnis, dengan alasan bahwa hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Trump menepati janjinya untuk membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko, meskipun pendanaan untuk proyek tersebut tetap menjadi titik pertikaian dengan Kongres. Dia menerapkan kebijakan imigrasi garis keras, memisahkan keluarga di perbatasan, dan berusaha untuk melarang perjalanan dari beberapa negara mayoritas Muslim. Kebijakan ini memicu tantangan hukum dan kecaman luas. Bagian 5, America First di panggung dunia kebijakan luar negeri. Dalam kebijakan luar negeri, Trump menjalankan agenda America First, mengutamakan kepentingan Amerika di atas segalanya. Dia menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik, menegosiasikan kembali Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, dan mengenakan tarif pada barang-barang dari Tiongkok dan negara-negara lain. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan dan melindungi pekerjaan Amerika, tetapi juga memicu perang dagang dan menegangkan hubungan dengan sekutu. Trump bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam pertemuan puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, berusaha untuk mendenuklirisasi semenanjung Korea. Dia juga mengambil sikap keras terhadap Iran, menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran dan menjatuhkan sanksi kepada negara tersebut. Kebijakan luar negeri Trump seringkali tidak dapat diprediksi dan ditandai dengan ketidaksukaan terhadap multilateralisme dan lembaga-lembaga internasional. Bagian 6, keputusan membidik periode kedua. Meskipun kontroversi terus-menerus dan pengawasan media yang selalu ada, peringkat persetujuan Trump tetap relatif stabil sepanjang masa jabatan pertamanya. Para pendukungnya memuji kebijakan ekonominya dan kesediaannya untuk menantang status quo. Mereka melihatnya sebagai seorang pejuang, seorang pengganggu, dan seorang pejuang bagi pria dan wanita yang terlupakan. Menjelang pemilihan 2024, Trump menghadapi keputusan apakah dia akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Partai Demokrat, yang masih belum pulih dari kekalahan tahun 2019, bertekad untuk menggulingkannya. Partai tersebut telah bergeser lebih jauh ke kiri, merangkul kebijakan progresif seperti Medicare for All dan Green New Deal. Trump, yang tidak pernah menghindar dari pertarungan, akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri kembali. Dia mengumumkan pencalonannya di sebuah rapat umum, menyatakan, "Kita telah mencapai begitu banyak hal bersama, tetapi pekerjaan kita masih jauh dari selesai. Kita akan terus membuat Amerika hebat." Para pendukungnya bersorak-sorai, bersemangat untuk 4 tahun lagi Trump di Gedung Putih. Bagian 7, berkampanye di tengah kekacauan, Pemilu 2024. Pemilihan presiden tahun 2024 berlangsung dengan latar belakang tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi COVID-19, yang muncul pada akhir tahun 2019, terus membayangi negara. Ekonomi, setelah booming awal selama masa jabatan pertama Trump, telah melambat secara signifikan. Perpecahan sosial dan politik tampaknya semakin lebar dari sebelumnya. Partai Demokrat mencalonkan seorang senator muda dan karismatik dari California, menjanjikan pesan harapan dan persatuan. Senator tersebut, seorang bintang yang sedang naik daun di partai, berkampanye dengan platform perawatan kesehatan yang terjangkau, aksi iklim, dan keadilan sosial. Mereka menyajikan kontras yang stark dengan retorika dan kebijakan memecah belah Trump. Trump, sementara itu, berkampanye berdasarkan rekam jejaknya, menggembar-gemborkan ekonomi pra-pandemi dan penunjukan hakim konservatif olehnya. Dia terus mengadakan rapat umum besar-besaran, bahkan ketika pandemi berkecamuk, menentang pedoman kesehatan masyarakat. Retorika kampanyenya menjadi semakin panas, menyerang media, kaum kiri radikal, dan lawannya dari Partai Demokrat. Bagian 8, negara yang terpecah belah,
keputusan dan akibatnya. Pemilu 2024 adalah salah satu yang paling penting dalam sejarah Amerika. Jumlah pemilih adalah yang tertinggi dalam beberapa dekade, dengan pemilih di kedua belah pihak sangat peduli dengan hasilnya. Persaingan berlangsung ketat, dengan beberapa negara bagian yang diperebutkan terlalu ketat untuk diumumkan pada malam pemilihan. Setelah berhari-hari ketidakpastian yang menyiksa, hasilnya akhirnya keluar. Donald Trump telah memenangkan pemilihan kembali, meskipun dengan selisih yang lebih tipis daripada tahun 2016. Dia sekali lagi menentang jajak pendapat dan prediksi, mengamankan masa jabatan kedua di Gedung Putih. Kemenangannya disambut dengan sukacita oleh para pendukungnya dan keputusasaan oleh lawan-lawannya. Negara itu tetap sangat terpecah belah setelah pemilihan. Lawan Trump bersumpah untuk terus melawan agendanya, sementara para pendukungnya merayakan kemenangannya sebagai penolakan terhadap elit liberal. Pemilu 2024, alih-alih menyembuhkan perpecahan dalam masyarakat Amerika, tampaknya hanya memperburuknya. Bagian 9. Masa jabatan kedua, janji dan ketidakpastian. Masa jabatan kedua Donald Trump dimulai dengan janji dan ketidakpastian. Dia berjanji untuk melanjutkan agenda America First-nya, berfokus pada pertumbuhan ekonomi, keamanan perbatasan, dan memulihkan hukum dan ketertiban. Dia juga berjanji untuk menunjuk lebih banyak hakim konservatif ke pengadilan federal, yang selanjutnya membentuk lembaga peradilan sesuai dengan citranya. Namun, Trump menghadapi banyak tantangan saat dia memulai masa jabatan keduanya. Pandemi COVID-19 terus menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan ekonomi. Negara itu tetap sangat terpecah belah, dengan banyak orang Amerika kecewa dengan proses politik. Dan Trump sendiri adalah sosok yang memecah belah, menghadapi penyelidikan dan tuduhan pelanggaran yang sedang berlangsung. Masa depan Amerika Serikat di bawah masa jabatan kedua Trump tetap tidak pasti. Akankah dia mampu menyatukan negara yang terpecah belah? Akankah dia mampu menepati janjinya tentang kemakmuran ekonomi dan keamanan nasional? Hanya waktu yang akan menjawab apa yang akan terjadi dalam 4 tahun ke depan.